Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5. Di sini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan bokong, di mana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari Ibu dosen pengampu, Ibu Nahira SST Bidan MKAS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan dengan presentasi bokong. Nah, presentasi bokong ini adalah janin yang letaknya memanjang dengan bagian terendahnya adalah bokong. Adapun insiden kejadian presentasi letak bokong ini sekitar 3-4% dari seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan atau lebih dari 37 minggu. Nah, presentasi bokong merupakan malpresentasi yang paling sering dijumpai di lapangan. Sebelum kehamilan 8 minggu, kejadian presentasi bokong berkisar 25-30% dan sebagian besar berubah menjadi presentasi kepala setelah umur kehamilan 34 minggu. Definisi kehamilan pada bayi dengan presentasi bokong atau sungsang, di mana bayi letaknya sesuai dengan sumbu badan ibu. Kepala berada pada fundus uteri, sedangkan bokong merupakan bagian terbawah di daerah pintu atas panggul atau simfisis. Pada diagnosa kehamilan melalui pemeriksaan Leopold dan USG. Ada 3 tipe letak sungsang atau letak bokong. Yang pertama adalah presentasi bokong murni atau frank bridge, yang mana pada presentasi bokong akibat ekstensi kedua sendi lutut. Jadi, kedua kaki terangkat ke atas, sehingga ujungnya terdapat setinggi bahu atau kepala janin. Dengan demikian, pada saat pemeriksaan dalam, hanya teraba bokong saja. Nah, yang kedua, letak bokong kaki atau presentasi bokong kaki sempurna atau complete bridge. Pada presentasi bokong kaki sempurna, di samping bokong ada teraba kaki. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, maka akan teraba bokong, juga akan teraba kaki di sampingnya. Dan yang ketiga, presentasi bokong kaki tidak sempurna atau incomplete bridge. Nah, pada presentasi bokong kaki tidak sempurna, hanya teraba satu kaki di samping bokong. Bedanya dengan bokong kaki sempurna, letak bokong kaki yang sempurna ketika kita melakukan VT atau pemeriksaan dalam, yang teraba adalah bokong dan juga kaki. Sementara letak lutut atau letak kaki atau presentasi bokong kaki tidak sempurna ketika kita melakukan VT, yang teraba di samping bokong hanyalah satu kaki saja, sedangkan kaki yang lain terangkat ke atas. Pada presentasi kaki, bagian yang terendah adalah satu kaki, sedangkan presentasi bokong kaki tidak sempurna, bagian terendah juga kaki dan lutut. Nah, selanjutnya posisi bokong ditentukan oleh sakrum, yaitu ada 4 posisi. Yang pertama, sakrum kiri depan atau left sacrum anterior. Yang kedua, sakrum kanan depan atau right sacrum anterior. Yang ketiga, sakrum kiri belakang atau left sacrum posterior. Dan yang terakhir, sakrum kanan belakang atau right sacrum posterior. Nah, selanjutnya mekanisme persalinan bokong. Pada mekanisme persalinan bokong ini, kita melewati 3 tahapan. Yang pertama, persalinan bokong. Kemudian, kita dilanjutkan dengan persalinan bahu. Dan yang terakhir yaitu persalinan kepala janin. Baik, tahapan mekanisme persalinan bokong yang pertama yaitu persalinan bokong. Bokong masuk ke pintu atas panggul dalam posisi melintang atau miring. Setelah trankater belakang mencapai dasar panggul, terjadi putaran paksi dalam sehingga trankater depan berada di bawah simfisis. Selanjutnya, penurunan bokong dengan trankater belakangnya berlanjut, sehingga distansia bitrokanterika janin berada di pintu bawah panggul. Setelah trankater belakang lahir, terjadi fleksi lateral janin untuk persalinan trankater depan, sehingga seluruh bokong janin lahir.
Kemudian, jika bokong tidak mengalami kemajuan selama kontraksi, berikutnya episiotomi dapat dilakukan dan bokong dilahirkan dengan traksi ke bawah. Selanjutnya, terjadi putaran paksi luar yang menempatkan punggung bayi ke arah perut ibu. Penurunan bokong berkelanjutan sampai kedua tungkai bawah lahir. Selanjutnya, jika kaki janin telah keluar, penolong dapat menyusupkan tangan sepanjang kaki anterior dan melahirkan kaki dengan fleksi dan abduksi sehingga bagian badan lainnya dapat dilahirkan. Selanjutnya, persalinan bahu. Bahu janin memasuki pintu atas panggul dalam posisi melintang atau miring. Terjadi putaran paksi dalam yang menempatkan bahu depan di bawah simfisis dan bertindak sebagai hipomoklion. Bahu belakang lahir diikuti lengan dan tangan belakang. Penurunan dan persalinan bahu depan diikuti lengan dan tangan depan sehingga seluruh bahu janin lahir. Nah, selanjutnya yaitu persalinan kepala janin. Yang pertama, kepala janin masuk PAP dalam keadaan fleksi dengan posisi dagu berada di bagian posterior. Yang kedua, setelah dagu mencapai dasar panggul dan kepala bagian belakang tertahan oleh simfisis, kemudian terjadi putaran paksi dalam dan menempatkan subocciput sebagai hipokondrion. Yang ketiga, persalinan kepala berturut-turut lahir mulai dari dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan muka seluruhnya. Yang keempat, setelah muka lahir, badan bayi akan tergantung sehingga seluruh kepala bayi dapat lahir. Selanjutnya yaitu persalinan letak bokong, yang dimana persalinan letak bokong terbagi menjadi dua, yaitu pervaginam dan perabdominam, yang dimana pervaginam terdiri dari tiga, yaitu yang pertama spontaneous breath, yang kedua manual aid, yang ketiga total breath extraction. Selanjutnya, persalinan letak bokong secara spontan. Yang pertama, tahap lambat. Mulai lahirnya bokong sampai pusar merupakan fase yang tidak berbahaya. Kedua, tahap cepat. Dari lahirnya pusar sampai mulut, pada fase ini kepala janin masuk PAP atau pintu atas panggul sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Ketiga, tahap lama. Lahirnya mulut sampai seluruh bagian kepala. Kepala keluar dari ruangan yang bertekanan tinggi atau uterus ke dunia luar yang tekanannya lebih rendah, sehingga kepala harus dilahirkan perlahan-lahan untuk menghindari perdarahan yang intrakranial. Selanjutnya, ibu tidur dalam posisi litotomi, sedang penolong berada di depan vulva. Ketika timbul his, ibu disuruh mengejan dan merangkul kedua pangkal paha. Pada saat bokong mulai membuka vulva atau crowning, disuntikkan 2-5 unit oksitosin intramuskular. Selanjutnya, episiotomi dikerjakan saat bokong membuka vulva. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkeram secara brach, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar dengan sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lainnya memegang panggul. Selanjutnya, pada setiap his, ibu disuruh mengejan. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak teregang, tali pusat dikendorkan. Kemudian, penolong melakukan hiperlordosis pada bagian janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke punggung ibu. Bersamaan dengan dilakukannya hiperlordosis, seorang asisten melakukan ekspresi kristeller pada fundus. Sesuai dengan sumbu panggul, dengan gerakan hiperlordosis ini, berturut-turut lahir pusar, perut, badan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya kepala. Selanjutnya, janin yang baru lahir segera diletakkan di perut ibu. Bersihkan jalan nafas dan rawat tali pusat. Selanjutnya, prosedur manual aid. Indikasi dilakukan jika pada persalinan dengan cara brach mengalami kegagalan, misalnya terjadi kemacetan saat melahirkan bahu atau kepala dan memang dari awal sudah direncanakan untuk manual aid. Tahapan prosedur manual aid.
prosedur manual AID terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, bokong sampai umbilikus lahir secara spontan pada Frank Bridge. Yang kedua, persalinan bahu dan lengan dibantu oleh penolong. Dan yang ketiga, persalinan kepala dibantu oleh penolong. Selanjutnya, manual AID, ekstraksi parsial, melahirkan bahu dan lengan. Selanjutnya metode Loveset, di mana tubuh janin dipegang dengan pegangan femorovelvik dan sambil dilakukan traksi curam bawah. Tubuh janin diputar 180 derajat ke arah yang berlawanan sehingga bahu belakang menjadi bahu depan di bawah arkus pubis dan dapat dilahirkan. Kemudian, tubuh janin diputar kembali 180 derajat ke arah yang berlawanan sehingga bahu belakang kembali menjadi bahu depan di bawah arkus pubis dan dapat dilahirkan. Yang kedua yaitu metode klasik atau Deventer, yaitu dengan cara melahirkan lengan depan terlebih dahulu, kemudian melahirkan lengan belakang. Pada teknik melahirkan bahu yaitu dengan cara klasik. Kemudian cara yang kedua yaitu melahirkan lengan belakang terlebih dahulu, kemudian melahirkan lengan depan. Pada teknik melahirkan bahu yaitu juga dengan cara klasik. Yang ketiga metode Muller, melahirkan bahu depan dengan ekstraksi pada bokong dan bila perlu dibantu dengan telunjuk jari tangan kanan untuk mengeluarkan lengan depan. Kemudian melahirkan lengan belakang. Selanjutnya tahapan persalinan kepala. Pada tahapan ini ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, teknik merisau, di mana tangan penolong sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir, lalu jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk dan keempat jari lainnya mencekram pusaka nina, dan tangan kanan mencekram leher dan badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong dalam posisi janin seperti menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong mencekram leher janin dari punggung kedua tangan dan menarik kepala janin curam ke bawah sambil asisten melakukan ekspresi Christeller dengan tenaga tarikan terutama dilakukan oleh penolong yang mencekram leher janin dari arah punggung. Bila suboksiput tampak di bawah simfisis, kepala dielevasi ke atas dengan suboksiput sebagai hipomoklion sehingga berturut-turut dapatlah lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi, ubun-ubun besar, dan lahirlah seluruh kepala janin. Selanjutnya, cara preju terbalik. Teknik ini dipakai bila oksiput dan ubun-ubun kecil berada di belakang dekat sakrum dan muka janin menghadap ke simfisis. Satu tangan penolong mencengkram leher dari bawah dan punggung janin diletakkan pada telapak tangan penolong. Tangan penolong yang lain memegang kedua pergelangan kaki, kemudian ditarik ke atas bersamaan dengan tarikan pada bahu janin mendekati perut ibu, sehingga kepala janin dapat dilahirkan. Kemudian, persalinan dengan letak bokong yang ketiga yaitu pervaginam. Ekstraksi total atau total bridge extraction, janin dilahirkan seluruhnya dengan memakai tenaga penolong. Jenis ekstraksi total ini ada dua yaitu yang pertama, ekstraksi bokong, dan yang kedua, ekstraksi kaki. Adapun cara ekstraksi yang pertama yaitu ekstraksi bokong. Teknik ekstraksi bokong dikerjakan bila presentasi bokong murni atau bokong sudah turun di dasar panggul dan bila kaldua tidak maju atau tampak keadaan janin lebih dari ibu yang mengharuskan bayi segera dilahirkan. Teknik ini dilakukan dengan cara jari penunjuk penolong yang searah dengan bagian kecil janin dimasukkan ke dalam jalan lahir dan diletakkan di lipatan paha bagian depan. Dengan jari ini, lipat paha atau crista iliaca dikait dan ditarik curam ke bawah. Dan untuk memperkuat tenaga tarikan ini,
maka penolong yang lain menekan pergelangan kaki dan lutut menarik curam ke bawah. Dan bila dengan tarikan ini, trokater depan mulai tampak di bawah simfisis, maka jari telunjuk penolong yang lain mengkait lipatan paha, kemudian ditarik curam ke bawah sampai bokong lahir. Nah, setelah bokong lahir, bayi dilahirkan secara klasik atau Muller ataupun Lofset. Yang kedua yaitu ekstraksi kaki, di mana tangan kanan masuk secara obstetrik melahirkan bokong, pangkal paha sampai lutut. Kemudian melakukan abduksi dan fleksi pada paha janin sehingga kaki bawah menjadi fleksi. Kemudian tangan yang lain mendorong fundus ke bawah. Setelah kaki fleksi, pergelangan kaki dipegang dengan 2 jari dan dituntun keluar dari vagina sampai batas lutut. Kemudian, kedua tangan penolong memegang betis janin, yaitu kedua ibu jari diletakkan di belakang betis, sejajar sumbu panjang paha dan jari-jari lain di depan betis. Kemudian, kaki ditarik turun ke bawah sampai pangkal paha lahir. Setelah pegangan dipindahkan ke pangkal paha, sehingga dengan kedua ibu jari di belakang paha, sejajar sumbu panjang paha dan jari lain di depan paha. Kemudian, pangkal paha ditarik curam ke bawah sampai trokater depan lahir. Kemudian pangkal paha dengan pegangan yang sama dievaluasi ke atas hingga trokater belakang lahir. Bila kedua trokater lahir, berarti bokong telah lahir. Sebaliknya, bila kaki belakang yang dilahirkan lebih dulu, maka akan lahir lebih dulu ialah trokater belakang, dan untuk melahirkan trokater depan, maka pangkal paha ditarik terus curam ke bawah. Kemudian, setelah bokong lahir, maka dilanjutkan cara klasik, Muller, atau Lofset.